Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'da. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa walaupun dari jarak jauh. Sekarang musimnya PJJ, serba online dan memakai fasilitas internet. Saya tidak bisa hadir langsung ke Masjid An-Nur Futuhiyah Meranggen Demak dikarenakan sedang ada acara haul keluarga besar Simbah Maksum Lasem, dan sore ini saya berada di Masjid Jami' Lasem. Alhamdulillah berdekatan dengan makam para aulia, di antaranya Mbah Sambu, yakni termasuk keluarga besar dari Joko Tingkir, dan ada beberapa makam-makam lainnya. Dan di sebelah masjid sedang dibangun Museum Islam Nusantara. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pengajian rutin Ahad sore At-Tibbun Nabawi dan Al-Mawa'id. Kita lanjutkan halaman 45 faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadza tekse utawi iki iku faslun fasal fi hadihi ing dalem pitutuhe Kanjeng Nabi fi auqatil hijamati ing dalem pira-pira wektune cantuk. Di fasal ini menerangkan tentang petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang tepat untuk berbekam, karena waktu juga sangat menentukan. Timing itu meleset sedikit bisa berabe ya. Ruya, atau kalau di sini ada fa'il dhahir berarti rawa. Rawa skriwatake sop at-Turmudi, Imam Turmudi. Boleh dibaca Turmudi, Tarmidhi, Tirmidhi. Fi jami'ihi, dalam kitab Jami'i At-Turmudi, min hadisi Ibni Abbasin, sange hadise sahabat Ibni Abbas, yarfa'u hale marfu'ake sapa Ibni Abbas hu ing hadis. Imam Turmudi dalam kitab Jami'nya meriwayatkan hadis dari sahabat Ibni Abbas. Inna khairoma sak temene luwe baguse barang tahtajimu kang gawe cantuk sira iku yaum Musa bi'asyarata, dina tanggal 17 auta si'asyarata utawa 19 wa yaumu ihda wa asyrina lan dina selikur. Jadi sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya hal yang paling baik untuk berbekam yakni pada hari ke-17, tanggal 17 bulan Komariah tentunya, atau kalau tidak 17 berarti 19, atau ada kesempatan lain tanggal 21. Sekali lagi, kalau dalam
ilmu-ilmu keislaman atau hukum-hukum syariat itu kita memakai perhitungan qamariyah. Jadi memakai perhitungan sebagaimana dalam tahun Hijriyah. Wa fihi lan iku ing dalam jame' an Anasin saking sahabat Anas. Dalam kitab Jame' miliknya Imam Turmudi juga ada riwayat hadis dari sahabat Anas. Kana ono sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yahtajimu cantuk sapa Rasul fil akhda'aini ing dalam otot loro iringane gulu wal kahililan pundak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam di kedua pinggir lehernya dan di pundaknya. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yahtajimu canduk sapa Kanjeng Nabi lisab'ata asyara maring dina tanggal 17. Jadi adat murakkab itu mabni fathah semua ya, belasan. Di Arab apapun tetap fathah. Lisab'ata asyara wa tis'ata asyara lan 19. Wa fi ihda wa asyrina. Kalau orang dulu memaknai diputus-putus. Lan ing dalam siji wa asyrina lan 20, berarti selikur. Jadi Rasulullah itu berbekam pada tanggal 17, pada tanggal 19, dan pada tanggal 21. Jadi sekali lagi waktu memang perlu untuk diperhatikan. Kalau dalam syariat, kalau Allah dan Rasulnya menerangkan waktu tertentu untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, nah itu diikuti saja ya. Misalnya ada hari-hari tertentu punya keistimewaan tertentu. Ada hari tertentu yang ada madharat tertentu. Itu kalau memang ada keterangan dari syara itu kita ikuti. Tapi kalau tidak ada, nah kemungkinan itu hanya merupakan analisis seseorang atau mungkin perhitungan atau perkiraan seseorang, kotak-atik ya, gotak-gatik gatok. Jadi kalau tidak ada dasarnya, itu hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar pengalaman, ya itu tidak masalah asal tidak mengganggu akidah. Wa fi Sunan Ibnu Majah lan iku ing dalam kitab Sunan Ibnu Majah an Anasin sangking sahabat Anas marfu'an hale rupa hadis marfu' man utawi dawuh man saterusé dalam kitab Sunan Ibnu Majah sahabat Anas meriwayatkan hadis secara marfu'. Man utawi sapa wonge iku arada ngarepake sapa man al-hijamata ing cantuk. Ini Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin berbekam, nah ini ada waktunya. Ini waktu yang pas. Tapi seandainya selain waktu ini ya tidak apa-apa, asal mungkin diperkirakan tidak membawa efek atau bahaya tertentu. Jadi pada dasarnya hari itu semua baik, pada dasarnya waktu itu semua bebas. Tentunya ada waktu-waktu tertentu yang menjadi anjuran, waktu-waktu tertentu yang harus kita perhatikan karena Allah sendiri mengkhususkan waktu-waktu tersebut. Fal yah, nah ini ada haknya ya. Fal yataharro, mongko becik nemen-nemenano sapa man
sab'ata asyara ing dalam tanggal 17 au tis'ata asyara utawa 19 au ihda wa isyrina utawa selikur. Jadi bagi yang ingin berbekam lebih baik menjaring atau mengarah pada tanggal-tanggal ini, yakni 17, 19 atau 21. Wala yatabayya lan ora dadi akeh banget bi ahadikum kelawan salah suwijine sira kabeh apa adamu getih, maksudnya mantuni getih fayak tala mongko dadi sebabe mati atau mateni apa dam hu ing ahad. Jadi kalau pada tanggal-tanggal tersebut ini nanti darah yang keluar tidak begitu banyak, tidak begitu deras, percuma. Jadi darahnya yang keluar itu sesuai dengan kadarnya, pas mana yang harus dikeluarkan, darah kotor atau darah penyakit itu. Jadi kalau bisa demikian maka akan aman. Nah, kalau nanti terjadi tidak sesuai waktunya atau tidak sesuai caranya yang menyebabkan darah itu bisa mengalir deras ya, bahkan melebihi yang dikehendaki, jadi tidak sesuai yang diinginkan, darahnya brol ya, keluar percuma, lah itu bisa menyebabkan na'udzubillah kematian karena kehabisan darah ya. Jadi perlu diwaspadai. Kita lanjutkan. Wa fi sunani Abi Dawud lan ing dalam kitab sunane Imam Abu Dawud min hadisi Abi Hurairah, sange hadise sahabat Abi Hurairah marfu'an hale rupa hadis marfu'. Dalam kitab Sunan Imam Abi Dawud dari hadisnya sahabat Abi Hurairah berupa hadis marfu', ada sabda Rasul ya, man utawi sapa wonge iku ihtajama canduk sapa man isab'a asyrata maring tanggal 17 wa tis'a asyrata lan 19 au ihda wa isrina utawa selikur. Sabda beliau Nabi Muhammad, barang siapa berbekam pada tanggal 17, 19 atau 21 kanat mongko ono apa ihtajama iku syifaan waras utawa obat mingkulidaen saking saben-saben penyakit. Lah, berbekam pada tanggal-tanggal tersebut itu akan bisa menjadi syifa mingkulida, obat dari segala penyakit. Jadi kalau Rasulullah mengatakan syifa mingkulida berarti secara umum penyakit dapat teratasi. Jadi kesembuhan dari Allah jalurnya macam-macam. Ini ada jalur yang lintas batas. Jadi semua penyakit bisa terjangkau, bisa dapat tersembuhkan. Jadi ada banyak syifa mingkulida. Ada yang dari doa atau zikir tertentu, ada yang dari bahan-bahan atau makanan minuman tertentu, ada yang dari ya apa yang telah digariskan, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kita mantap saja. Jadi kalau ada orang terheran-heran, masa ada obat segala penyakit? Apa mungkin? Wong penyakitnya macam-macam. Kalau itu dari Rasul yang mestinya wahyu dari Allah, Sang Maha Pencipta, Pengatur, Sang Maha Penyembuh,
Itu tidak ada yang tidak mungkin. Wa hadza utawi iki hadis iku maknahu utawi maknane hadza min kulli da'in saking saben-saben penyakit iku sababu utawi sebabe hadza iku ghalabatud dami nglendehe getih. Jadi karena pada waktu-waktu ini kalau dibuat berbekam ini saat darah ini mencapai puncaknya. Jadi sehingga penyakit bisa terserap dan terkeluarkan melalui bekam ini. Saya kira ganti kitab yang satunya, dibuka halaman 17. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haya'i lan isin minallahi saking Allah, wa ta'ati lan ta'at, was-sabri lan sabar, termasuk sifat dan akhlak mulia, yakni malu terhadap Allah. Malu itu bisa menjadi 3. Ada malu kepada diri sendiri, malu kepada orang lain, dan malu kepada Allah. Kalau terhadap orang lain nggak malu, terhadap Allah apalagi tidak malu, nah bagaimana terhadap dirinya sendiri? Ndableke ora ketulungan. Ta'ati, jadi taat itu termasuk perilaku mulia. Taat kepada Allah, termasuk taat kepada Rasulnya, taat kepada pemimpin, taat kepada suami, taat kepada orang tua, taat kepada guru. Jadi ketaatan itu merupakan nilai kebajikan tersendiri. Wasobri, sabar. Sabar itu dalam hati. Jadi kalau ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya, itu sebenarnya keliru ya. Karena sabar adalah tanpa batas sampai ujian itu selesai. Kalau sabarnya mencapai puncak, dia pasti akan naik derajatnya, naik levelnya. Di samping ada pahala yang berlipat ganda. Jadi sabar itu tidak dilihat dari luarnya ya, tapi dalam hati. Nah, kalau menyeberang rel ada kereta api, sabar, itu namanya bukan sabar ya. Dia berjalan melewati rel pelan-pelan, padahal kereta sudah dekat, sudah membunyikan klaksonnya, belnya. Nah itu berbahaya. Dia harus ambil gerakan cepat. Itu namanya kalau pelan-pelan tidak sabar tapi lelet. Ya seperti apa? Seperti gicot itu ya, lambat sekali ya. Jadi sabar itu dalam hati. Wal wara'i lan sifat wirai. Jadi wirai itu meninggalkan yang haram dan syubhat. Kalau yang haram sudah jelas, berarti dilarang, ditinggalkan saja. Kalau yang halal juga sudah jelas, boleh diambil, boleh berarti yang mau, yang diinginkan. Nah, antara halal dan haram ini ada yang remang-remang, ada yang tidak jelas, belum jelas hukumnya. Nah inilah yang syubhat. Kalau syubhat lebih baik kita tinggalkan saja. Dan wazuhdi lan zuhud, orang kuno mengatakan toko donyo. Zuhud itu benci keduniawian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk, yang langsung dibenci itu
dunia. Jadi kalau makhluk-makhluk yang lain itu diciptakan tidak langsung dibenci, tapi khusus dunia diciptakan langsung dibenci. Ya, karena dunia itu melalaikan, karena dunia itu menggiurkan, banyak orang yang tertipu. Contoh makhluk yang asalnya diistimewakan kemudian dihinakan, contohnya iblis. Iblis dulu dijadikan pimpinan di surga, bahkan malaikat berada di bawah kepemimpinannya, ya. Agak belibet ini. Jadi waktu di surga, karena iblis ini punya keistimewaan banyak sekali, ya. Di samping alim, ya, cerdas, tapi dia karena tidak patuh kepada Allah, akhirnya derajatnya jatuh, bahkan terlaknat, bahkan seluruh keturunannya sudah dipastikan masuk neraka semua. Wa qanaati lan trimo, cara Jawane trimo ing pandung. Jadi qanaah itu kekayaan hati, kekayaan jiwa, itu kekayaan yang sebenarnya. Manakala hati sudah merasa cukup, tidak butuh apapun, merasa pemberian Allah lah yang paling menenteramkan hatinya, maka dia akan berbahagia, dia akan mencapai kenikmatan yang luar biasa, tidak butuh apapun. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi kalau kekayaan materi, kekayaan mungkin intelektual, ya, kekayaan tahta dan sebagainya, itu ya sifatnya semu, sifatnya sementara, ya. Jadi qanaah trimo, tidak iri hati, tidak gersulo, ya. Tidak mungkin menyalahkan Tuhan, ya. Bahkan berpaling dari Tuhan. Kadang orang berputus asa, wah, saya sudah capek-capek ibadah, kok tidak ada perkembangan, tidak kaya-kaya, yang ini ora sugih-sugih. Kekayaan yang sesungguhnya itu bukan dari, sekali lagi, bukan dari yang tampak di depan mata, ya. Bukan sifatnya materi, ya, akan tapi kekayaan hati itu yang sesungguhnya. Percuma orang kelihatannya kaya raya tapi hatinya tidak tenang, hatinya masih rakus, masih memikirkan keduniawian yang tak ada habisnya. Jadi selalu kekurangan terus, selalu iri hati terus, itu dia tidak akan pernah mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya. Waridho lan ridho, ridho cara Jawane lilo, marem, seneng. Wasyukrilan syukur, syukur berarti berterima kasih. Syukur berarti minimal diucapkan dengan lisan, alhamdulillah. Dan kalau syukur itu hendaknya kenikmatan dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah, apapun itu. Jadi semua yang telah diberikan oleh Allah nanti akan dipersembahkan kembali untuk Allah. Wasana ilang ngalem, puja-puji dihaturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa kalau bersyukur kepada Allah juga harus bersyukur kepada manusia, ya, kepada yang menjadi perantaranya, misalnya orang tuanya atau temannya. Sebab sesuatu itu ada yang menjadi perantara, misalnya adanya kenikmatan, adanya suatu anugerah, itu ada yang menghantarkan.
Nah, hakikatnya Allah lah yang memberi. Jadi berterima kasih kepada yang bersangkutan dan pada pusatnya. Wasidqil hadisi lan benere omongan, jujur dalam berkata-kata. Jadi karena lisan ini sangat mudah sekali untuk berucap. Jadi yang tahu kejujuran adalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Orang berbicara bohong itu ya tidak ada yang tahu ya. Dan nanti akan bisa dibuktikan dengan bukti yang ada. Dan kalau Allah itu punya saksi yang banyak sekali. Di langit bumi itu bisa menjadi saksi. Termasuk malaikat pencatat amal itu bisa mencatat amal baik buruk. Belum lagi nanti buku catatan amal, rapotnya itu ada tulisan lengkap. Tidak ada yang terlewat. Wal wafa ila nuhoni janji, ini memenuhi janji. Orang yang suka ingkar janji, ciri-ciri munafik. Wadail amanati lan nekaake atau nekani amanah. Jadi melaksanakan amanah, melaksanakan misalnya tugas, tanggung jawab dan sebagainya. Watarkil khiyanati lan tinggal khianat. Jadi menjauhi pengkhianatan walaupun telah dikhianati. Nah, sabda Rasul wala takun man khonaka. Janganlah mengkhianati orang yang telah mengkhianati. Wa hifdzi haqqil jiwari lan jaga hake tangga. Jadi menjaga hak-hak tetangga. Bagaimanapun juga tetangga itu orang-orang terdekat kita. Misalnya naudzubillah ono kobongan sing dijaluki tulung pertama mesti tangga ya. Misalnya lelayu sing nulungi pertama ya tangga. Jadi tetangga itu banyak sekali menolong kita. Nabi itu sampai mengira ya seakan-akan nanti warisan akan jatuh ke tetangga karena wasiat malaikat Jibril terhadap tetangga. Jadi jangan mengenyampingkan tetangga, jangan menyepelekan tetangga. Karena kalau misalnya punya acara atau sedang kesusahan, kerepotan, nanti tetanggalah yang akan menolong karena yang terdekat. Jadi tetangga ini istimewa. Kadang tolak ukur seseorang itu bisa dideteksi ya melalui tetangga-tetangganya. Tetangga itu mengatakan bagaimana, menilai bagaimana, lah itulah yang sesungguhnya. Wa badhi ta'ami lan nyerahake panganan. Jadi suka memberi makan. Kalau Syekh Abdul Qadir pernah khutbah secara singkat, beliau mengatakan bahwa memberi sesuap nasi, memberi sesuap makanan kepada perut yang lapar itu lebih utama daripada membangun 1000 masjid jami'. Jadi di masa pandemi apalagi mending memberi makanan untuk menyambung hidup mereka. Jadi daripada dibuat sesuatu yang tidak diinginkan atau berfoya-foya atau sesuatu yang tidak jelas manfaatnya. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Allah a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tetap istiqomah. Jadi saya harapkan tetap mengikuti dan ilmu, keberkahan, kemanfaatan itu semata-mata dari Allah.
kita jaring sebanyak-banyaknya. Semoga kita mendapat luberan rahmat, luberan fadl, luberan anugerah, kasih sayang dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa taala melalui para hamba-hambanya yang dekat, para aulia, para ulama, para masyayikh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.